Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok yang bertugas tentang teori kontingensi dan kepemimpinan adaptif. Untuk perkuliahan ini saya inginkan Saudari Leli menjadi moderator, kemudian kelompok pemateri dari kelompok ini saya persilakan dipimpin ini Leli untuk sampai di akhir kuliah. Saya kira itu, dan silakan Anda mengambil alih sebagai moderator mewakili saya di kelas. Baik, Prof. Terima kasih. Eh, Baik, saya selaku moderator untuk materi kepemimpinan hari ini akan mulai membuka presentasi yang akan dibawakan oleh kelompok 4. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita bisa diberi kesempatan untuk bersama-sama melanjutkan kuliah kita, yaitu kuliah kepemimpinan eh, yang dibawakan oleh Bapak Prof. Dedi Takdir. Nah, untuk siang hari ini yang akan melakukan presentasi yaitu dari kelompok 4 yang materinya itu berjudul Teori Kontingensi dan Kepemimpinan Adaptif. Nah, kepada kelompok 4, saya persilakan untuk melakukan presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 memaparkan pertama, yaitu teori kontingensi dan kepemimpinan adaptif. Kami terdiri dari Samsul, Yeyen Arisanti, saya sendiri Rina Asmana, Yuki Aglesia Zahrani Suhadi, dan Muhammad Anas. Teori kontingensi. Teori kontingensi adalah pendekatan yang menjelaskan bahwa efektivitas kepemimpinan bergantung pada situasi tertentu. Komponen-komponen utama dalam teori kontingensi yaitu: 1. Variabel prediktor. Kedua adalah variabel dependent. Ketiga, variabel situasional. Dan terakhir, variabel intervening. Teori kontingensi awal. Fiedler, LPC, kontingensi model. Path goal teori. Yang ketiga, situational leadership theory. Yang keempat, leadership substitute theory. Dan terakhir, cognitive research theory. Yaitu kelemahan konseptual dalam teori kontingensi. Yang pertama itu terlalu menekankan pengelompokan perilaku pemimpin ke dalam kategori besar. Yang kedua, hubungan antar variabel dalam teori kepemimpinan dijelaskan secara tidak jelas. Yang ketiga, hubungan sebab akibat dalam teori kepemimpinan masih tidak memadai. Yang keempat, kurangnya perhatian terhadap pola perilaku pemimpin secara menyeluruh. Yang kelima, kurangnya perhatian dan pengaruh gabungan variabel situasional. Yang terakhir, kegagalan untuk membedakan antara variabel mediator dan variabel moderator situasional. Selanjutnya itu kepemimpinan adaptif. Kepemimpinan adaptif adalah kemampuan pemimpin untuk menyesuaikan perilaku strategi dan gaya kepemimpinan sesuai dengan perubahan situasi, kebutuhan bawahan, serta tuntutan lingkungan agar tujuan organisasi tetap tercapai secara efektif. Pedoman kepemimpinan adaptif. Pertama itu pahami situasi kepemimpinan Anda dan usahakan untuk membuat situasi tersebut menjadi lebih mendukung bagi keberhasilan kepemimpinan. Selanjutnya, tingkatkan fleksibilitas dengan mempelajari cara menggunakan berbagai macam perilaku kepemimpinan yang relevan. Selanjutnya, gunakan lebih banyak perencanaan untuk tugas yang panjang dan kompleks.
Selanjutnya itu lebih banyak berkonsultasi dengan orang-orang yang memiliki pengetahuan yang relevan. Selanjutnya berikan arahan yang lebih jelas kepada orang-orang yang memiliki peran saling ketergantungan. Selanjutnya itu apa sih tugas yang sangat penting atau orang yang kurang dapat diandalkan dengan lebih cermat. Berikutnya, berikan lebih banyak pembinaan kepada bawahan yang belum berpengalaman. Terakhir, berikan lebih banyak dukungan kepada seseorang yang menghadapi tugas yang sangat penuh tekanan. Pedoman untuk mengelola krisis yang terjadi secara mendesak. Yang pertama itu mengantisipasi masalah dan mempersiapkan diri dalam menghadapinya. Yang kedua, belajar mengenali tanda-tanda peringatan dini untuk masalah yang akan datang. Berikutnya, mengidentifikasi dengan cepat sifat dan ruang lingkup masalah. Berikutnya, mengarahkan respon oleh unit atau tim dengan cara yang percaya diri dan tegas. Selanjutnya, memberi informasi kepada orang lain tentang masalah utama dan apa yang sedang dilakukan untuk mengatasinya. Terakhir, gunakan krisis sebagai kesempatan untuk membuat perubahan yang diperlukan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang sedang kita presentasikan saat ini, yaitu kekuasaan dan taktik pengaruh. Yang pertama, power kekuasaan adalah kapasitas atau potensi seseorang untuk memengaruhi sikap, perilaku, atau keputusan orang lain. Yang kedua, influencer atau pengaruh adalah proses aktual ketika seseorang berupaya mengubah sikap atau perilaku target dengan memanfaatkan kekuasaan yang dimiliki. Yang ketiga, hasil pengaruh dapat berupa yang pertama, komitmen. Target menerima tujuan dengan keyakinan dan antusiasme. Yang kedua, kepatuhan kompleks. Target mengikuti permintaan tanpa antusias. Yang ketiga, resistensi. Target menolak, menunda, atau menghambat. Kekuasaan pemimpin terbagi menjadi dua kelompok, yaitu yang pertama kekuasaan posisi atau position power. Yang pertama legitimate power, kewenangan formal sesuai jabatan. Yang kedua reward power, kemampuan memberi hadiah atau intensif. Yang ketiga coercive power, kemampuan memberikan sanksi atau hukuman. Yang keempat, information, kontrol atau informasi, sumber daya, dan lingkungan kerja. Yaitu selanjutnya kekuasaan pribadi atau personal power. Yang pertama, expert power, keahlian atau pengetahuan khusus. Yang kedua, referensi power, daya tarik atau keteladanan yang membuat orang menghormati atau meniru. Yang berikutnya, perolehan dan kehilangan kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan dapat diperoleh melalui pertukaran sosial atau social exchange, penguasaan sumber daya penting, atau kemampuan menyelesaikan masalah strategi. Yang kedua, kekuasaan bisa hilang jika pemimpin gagal mempertahankan kepercayaan, kompetensi, atau dukungan orang lain. Yaitu ada jenis-jenis umum taktik pengaruh. Yang pertama, taktik manajemen kesan. Yang kedua, taktik politik. Yang ketiga, taktik proaktif. Yaitu selanjutnya 3 jenis utama hasil pengaruh. Yang pertama, komitmen. Yang kedua, kepatuhan. Yang ketiga, resistensi. Pengaruh proaktif. Yang pertama, rational persuasion. Logika, data, bukti. Inspirational apples, ajakan nilai atau emosi. Consultation, melibatkan target dalam keputusan. Collaboration, menawarkan bantuan atau sumber daya. Uprising, menunjukkan manfaat langsung. Ingression, memuji atau menciptakan suasana positif. Personal apples, meminta karena hubungan pribadi. Exchange, menawarkan imbalan atau pertukaran. Coercion, mencari dukungan pihak ketiga. Tekankan aturan atau otoritas. Pressure, ancaman atau tuntutan.
Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok 4. Selanjutnya kita beralih ke sesi tanya jawab. Untuk sekarang sesi tanya jawabnya kita batasi dulu jadi 5 pertanyaan. Baik, saya mempersilahkan kepada Saudara Amar untuk eh, membacakan pertanyaannya. Oke. Terima kasih ya dari kelompok apa ya. Jadi masalah yang dapat saya ambil dari presentasi kelompok 4. Jadi pertanyaan saya itu bagaimana itu seorang pemimpin dia menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang berubah-ubah. Nah, serta bagaimana itu dia gunakan kekuasaan dan taktik pengaruh secara tepat untuk mencapai efektivitas kepemimpinan. Baik, mungkin pertanyaan dari Saudara Amar tadi bisa kita hold dulu. Kita beralih ke penanya selanjutnya. Kepada Saudara Fardiansyah, saya persilakan untuk membacakan pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah akan materinya. Selanjutnya saya bertanya, dalam situasi apa pendekatan rasional yang lebih efektif dibandingkan pendekatan inspiratif dalam menggerakkan tim kerja? Serta mengapa sebagian karyawan lebih mudah terpengaruh data dan logika, sedangkan yang lebih termotivasi oleh nilai dan emosi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Fardiansyah. Baik, saya persilakan kepada Saudari Nurnila untuk membacakan pertanyaannya. Oke, terima kasih moderator. Ada pertanyaan saya. Pertama, tadi sempat menjelaskan jenis taktik pengaruh proaktif, di mana salah satu dua di antara beberapa tersebut, national persuasion and inspirational appeals. Yang ingin saya tanyakan, jelaskan bagaimana efektivitas rational persuasion